Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Bobby Alamsyah Ramadan. Gua Jovan Davir Giawan Arianto. Gua nggak tahu cuy kalau itu openingnya tadi. Welcome to my channel Bibo Project. Oke, ketemu lagi sama kita berdua ya di biasa apa? Ngoreng. Ngobrol bareng gitu. Enaknya apa ya? Ngoreng apa ngobreng ya? Enaknya ngoreng atau ngobreng? Nah, kalau untuk masalah itu bisalah kalian tulis juga di kolom komentar di bawah ya. Mending ngoreng apa ngobreng? Nah, mending ngoreng apa ngobreng. Oke? Oh ya. Buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube ini, bantu channel YouTube ini berkembang dengan subscribe kalian dan share teman-teman kalian. Like, komen juga di kolom komentar di bawah, kasih kami saran jika kami ada salah. Oke? Oh ya. By the way, malam ini by the way. Waduh, tingkat bahasanya tuh udah tinggi, boy. By the way. Pakai by the way. Cakap apa, cuy? Kayak by the way gitu. By the way itu loh. Gue ngerokok enggak apa-apa nih ya. Gak apa, ya, kan ibarat kita nyantain aja. Ya jangan langsung menganggap orang ngerokok itu orang jahat atau orang nakal. Gak selalu. Setiap orang kan punya jalan ninjanya. Waduh, jalan ninja. Itu. Gila itu. Setiap orang kan punya cara masing-masing. Kalau ibaratnya kita kan ya dengan setiap hisapan rokok ini ada inspirasi yang masuk aja ya. Masanya tinggi kali. Kolom nih masanya tinggi kali. Jadi materinya malam ini apa? Kita ngebahas tentang orang baik. Emang ada? Ya sebenarnya nggak ada sih yang namanya orang baik tuh. Kalau kita nggak jadi. Nah kalau kita nggak jadi orang baik gitu, nggak ada yang namanya orang baik. Tapi kalau nggak kita sendiri yang jadi orang baik, kalau nggak kalian yang jadi orang baik, banyak yang bilang, wah gue udah baik sama orang, gue udah ini kan. Gue kan di Spoon kadang ditanya sama mereka kan, bang gue udah baik sama mereka ini, tapi kok udah balas gini. Ya kalau gue sih bilang, ya udah kalau lu udah berbuat baik sama dia, lupakan kebaikan itu, jangan pernah kayak diingat atau dibahas lagi. Kenapa? Kalau sampai dibahas lagi itu sama aja kayak lu nggak ikhlas ngelakuin kebaikan untuk dia. Ya benar sekali. Kan? Kebaikan itu jangan minta ada balasannya ya. Kalau kata gue tuh jangan pernah meminta balasan dari seseorang. Misalnya aku berbuat baik misalnya lagi ini. Dimisalkan aja semuanya. Biar kalian bisa paham niatnya gitu. Mudahan kalian nggak menghujat saya karena misalnya. Kebanyakan misal bang. Ya, jadi kan contoh. Iya contoh, example ya. Example-nya. Jadi kami tuh kasih contoh dan kami pun juga pernah menjalaninya gitu. Mungkin kalian nggak tahu gitu. Contohnya tuh aku sama Bubi ngasih kebaikan sama Bubi. Aku berharap dia bakalan balas baik sama gue kak. Ya kagak lah. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau kita berharap itu sakit coy. Yes. Berharap sama manusia itu sakit coy. Tapi emang bener kan, ada juga dibilang-bilang sama ustadz atau di ceramah-ceramah ataupun motivator itu bilang jangan berharap pada manusia, itu gak bakal dapat hasil apa-apa. Berharap tuh sama sang penciptamu. Iya benar sekali Ya kan? itu. Ibarat Karena dengan gimana? 100% tuh kita harus cinta kepada Tuhan kita masing-masing. Kalau kami berdua bersama Allah, Kalian bersama Tuhan kalian masing-masing gitu. kita harus percaya sama Dia, harus apa ya? Mencintainya sepenuh hati gitu. Jangan setengah hati karena ya kalian tahu lah cinta bertepuk sebelah tangan itu Sakitnya gimana? Dah lah. Keingatnya apa? Gue keingat jongkok. Keinget jongkok ya kalau di daerah pun ya. Masuk dah lah. Segala. Tapi ya, gimana ya? Sebelum jika kalian menjadi orang baik, bukan menjadi orang baik sih. Kalau kalian di luar sana gak menemukan orang baik, kenapa gak kalian sendiri yang jadi orang baik? Benar. Nggak sulit sih jadi orang baik sebenarnya. Yang sulit tuh menerimanya dengan sabar gitu. Dan lapang dada. Lapang dada, Sheila on Seven. Jalan safe.
Tapi emang bener susah kayak apa ya? Ya emang sih kita ngomongnya gampang, jadilah kalian Ya orang mungkin baik. ada yang komen kan, Ya. ya bagimu mah gampang bang, ngomong aja gitu, segala macam. Ya gue juga belajar, sama Bubi pun juga belajar. Jadi kita apa sih salahnya bersama-sama untuk belajar, karena bersama itu Lebih baik, gitu. Bersama itu lebih indah. Lebih indah. Seperti di yang sebelumnya nih nih. Seperti di atas nih di sini. iya, Cek video yang ini, oke? Nah, itu. Itu ngoreng apa ngobrang sih? Entahlah. Nah, Pokoknya mereka tulis nanti ngobrol tuh. bareng Ngobrol pertama bareng. ya. Ngobrol bareng pertama tuh bersama lebih indah. Bersama Tuh. itu lebih indah. Padahal kontennya judulnya berbeda dengan isi. Itu kan sedikit plesetan kan, sedikit apa? Plesetan. Ibaratnya secara garis besar bakal ada konten-konten yang dibahas dari yang kita sebutkan itu kan. Sudah ya Evaluasi kayak orang juga. baik yang kemarin kan udah kita sebutkan di konten kemarin kan orang baik ya itu. Kita bahas lah orang baik di sini. Orang baik tuh banyak macamnya loh. Seperti kayak ya tukang sampah. Contoh kecil tukang sampah. Seandainya mereka nggak ada gimana loh? Gaji kecil padahal. Ya kan? Sebenarnya Oke lah, dia dibilang kan dia cuma bisa kerja itu gimana? Ya tapi kalau nggak ada mereka gimana? Itu orang baik juga itu. Gajinya kecil, seharusnya gajinya nggak segitu seharusnya. Karena dia ngambil sampah lu loh. Tapi sebenarnya Mantan lu. Enggak, tapi sebenarnya yang tukang sapu jalan itu bukan tukang sampah. Tukang sampah itu yang buang. Ini apa nih? Buang. Mereka itu pembersih. Itu UAD itu. UAD. Kesebut merek coy. Oke, sorry sekedar canda belaka aja kan, sekedar guyon aja. Iya, guyon aja ya. Jangan dimasukin hati, jangan baper-baper out. Baper out. Udah kayak siaran aja. Sekedar canda aja. Oke, buat kalian yang nonton, jika ada kalian yang merasa sekedar candaan aja, sekedar guyon aja. Jangan lalu dimasukin hati, oke? Biar kalian terus pandeng. Kalian tahu nggak sih kenapa Bobby itu pro banget sama UAD? Woi, bacot. karena di situ ada siapa, Bob? Ada seseorang yang pernah Dia pernah apa itu? Pernah, yuk kita kembali. Stop. Kok gua kena? Antam kali. Tapi ya emang benar sih, dari balik cerita itu gue ngerasa kayak Enggak, gue mau nanya nih. Kan karena kita bahas orang baik nih. Mantan tuh orang baik gak? mantan tuh termasuk orang baik yang pernah singgah di kehidupan kita. Kenapa? Karena dia pernah ngasih pengalaman-pengalaman berharga, pelajaran-pelajaran. Iya. Setidaknya kan walaupun dia udah jadi mantan, kita kan belajar dari situ. Jadi dia baik, Oke. So baik. Hanya gitu ya? Hanya gitu. Gak ada tambahan lain? Gak ada. Kenapa gak ada? Gak. Kampret kok mantan. Ini kan orang baik. Orang baik. Apakah termasuk orang baik mantan itu? Iya termasuk sih, walaupun dia di akhirnya menyakiti. Aku mau nanya, lu yang nyakiti apa dia yang nyakiti saat itu? Waduh, itu berbahaya kalau seperti ini. Kenapa harus ada konten seperti ini? Kenapa harus berjalan ke arah mantan? Kan gue cuma bertanya. Mantan adalah Adalah apa? orang baik yang pernah ada dan singgah. Di ujung dia buat sakit hati, dia jahat. Itu beneran lu yang bikin sakit hati atau dia yang bikin sakit hati? Kok gue yang kena? Gak, gue nanya ini. Ya. Gue cuma nanya ya, guys. Kita nanya di sini. Gue nanya. Pertanyaan agak salah kan? Enggak. Ada salah sesat di jalan gitu. Iya. Kan? Lu yang nyakiti apa dia yang nyakiti? Kalau ini dari kacamata gue ya. Kacamata. Ada kacamata. Dari kacamata gue, dari pandangan gue. Ya tetap di mana-mana pun orang bakal membela diri. Ya kalau keadaan waktu itu, ya selama gue ngejalanin hubungan sih gue gak pernah mutusin cewek. Gak pernah. Gak pernah. Aja. Baru kemarin. jadi Ya kenapa ya? Ya apa rasanya gini? Ya oke lah, soalnya gue pernah dibilang sama ibu gue kan, sama mama gue kan, dibilang, Bob, jadilah apa? Setidaknya ketika kamu bersama siapapun di luar sana, jujur. Nah, karena itu pakai R. jujur lah ya. Ya jujur kan, jadi orang lah yang jujur. Gimana pun, mau itu 1.000 perak pun atau berapa, kalau seandainya bukan punyamu, kasih balikin kan. Nah, walaupun dulunya gue sering bohong sama orang tua, sering ambil dari orang tua, kadang nggak bilang-bilang kan. Nah kalau itu
Nah cuma Kayak kerasa mencuri waktu gitu ya. iya kayak Bilang keluar, aku pergi kerja kelompok, jalan pergi ya keliling DPR. keliling DPR. Tapi ya itu di balik itu kan jadi kerasa semenjak gue udah ngerantau kan. Ya semenjak gue di ngerantau ini ya untuk bahasanya kalau untuk bohong dalam tingkat yang tinggi itu nggak ada. Bohong palingan ya tipis-tipis ke dosen, kayak inilah bohong apa ya? Kayak ke mana Bobby? Sakit, padahal nggak sakit kan. Itulah ibaratnya kan. Arjen lah ya. Arjen. Gitu. Arjen Kalau untuk diri Arjen nggak sendiri. apa-apa ya. Arjen. Tapi ya kalau dengan yang waktu itu ya bohong oke, terima. Padahal gue udah tahu kejadiannya kan ya. Oh oke, baru gak tahu aja kan karena sayang. Aduh, sayang jadi goblok gua. Ya terkadang sayang tuh kan. memang kayak seperti itu, Bob. Jadi lu udah sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ketemu cinta tetap goblok pasti. Banyak yang gitu ya. Oh, pasti. Pasti. Kenapa dibilang kayak gitu ya? Memang sih untuk perjalanan yang aku rasain, kalau ketemu cinta pasti goblok. Iya, emang iya. Kayak gini aja, biasanya lu kalem misalnya, kalem banget, orang yang nggak ngapa-ngapain, bodo amat sama sesuatu gitu. Dia ketemu cinta, lu kayak wow barbar parah coy. Kayak, oh ini gue gak sih gitu ya? Pernah gak lu ngerasain kayak gitu? Pernah kalau gitu. Cuma ya itu. Ya gimana ya? Kalau yang masalah kemarin ya tetap karena apa? Ya dibohongin beberapa kali, kerasa sama gue kok. Ini padahal ya kalau menurut gue udah kayak ngorbanin waktu untuk dia. Ngeluangin waktu untuk dia kan. Cuma ya kayak gak dihargain dan akhirnya dia bohongnya pun itu kayak aduh pikirlah di bangku kenalan gue walaupun aku main di rumah banyak juga mata-mata cuma ya udahlah. Tapi aku kan nggak bahas dengan satu orang. Iya, nggak bahas dengan satu orang, bahas dengan orang banyak gitu kan dari itu. Jadi lu lagi menceritakan yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya kalau ini kan jadinya gitu. Kau udah memancing aku kau. Kau tak sendiri kan. Gue bertanya pada kau. Enggak ini enggak. Ini pembahasannya apa sih tadi? Enggak, tetap orang baik tadi kan. Mantan baik. Ya, baik. Baik banget apa baik biasa aja? Baik aja lah. Baik aja. Baik aja lah. Enggak, gue mau nanya lagi nih, satu nih. Kenapa sih lu mutusin dia karena udah hilang rasa? Apa karena memang dia udah nggak mau jujur lagi saat itu? Atau dia terlalu overprotective atau gimana gitu? Pertama hilang apa? Kayak hilang rasa. Padahal sebenarnya di balik itu masih ada rasa sayang sama dia kan. Cuma kan ngelihat apa? Ngerasain kayak kejadian-kejadian dulu. Kayak enak dulu udah. Lepas dan hadirlah seseorang baru. Berarti gini ya, maksud kau tadi itu jangan pernah menggenggam pisau itu di tempat tajamnya. Iya, jangan pernah menganggap pisau bagian tempat yang tajamnya. Jadi ngapain kita membentuk erat seseorang tapi dia melukai. Oke? Oh, wadidaw. Iya, emang benar sih. Jadi ketika kalian udah menggenggam erat seseorang atau menggenggam rapi tali aja lah, tali yang keliling tangan, kalau dia itu ingin ketarik untuk lepas, kalau kalian genggam terus sakit sendiri tangan. Aku berarti dapat kesimpulan dari sini. Kalau untuk yang menyakiti jangan pernah menggenggam tangan yang seperti pisau. Iya kan? Jangan pernah menggenggam tangan seperti pisau. Tapi kalau untuk yang overprotective, jangan pernah menggenggam tali yang terikat kuat di tangan kalian. Iya. Jadinya gitu, Lepaskan. Karena saat kalian menggenggam ini dengan kuat, tali yang udah kuat banget di situ, dia akan bakalan membuat kalian tuh membuat rasa sakit. Membuat rasa sakit itu sendiri. Sesak napas. Sesak napas. Padahal ikat di tangan sesak napas ini. Mantap. Waktu kita zaman SD dulu main-main gini terus ditarik gini kan sesak napas yang ada. Oh, iya. Bukan tangan sakit. Iya dah. Gue udah takut bahaya nih. Beralih dan alih. Tarik sini dan sini. Menurutmu tuh gimana kalau misalnya ada nih, kan masih tentang berhubungan, hubungan dan orang baik nih. Iya. Ya kan? Hubungan dan orang baik. Kalau misalnya nggak direstui gitu, orang tuanya termasuk baik apa jelek? Kalau seandainya menurut kacamatamu aja. Kalau kan? seandainya ibarat hubungan ya nih, dan nggak direstui sama orang tua. Orang tuanya itu tuh baik atau jahat? Orang tua siapa nih? Orang tua yang menolak Anda sebagai
pendamping hidupnya. Oh, berarti kalau seandainya orang tua si doi kan, ya, istilahnya si doi menolak, di satu sisi pasti kita ada yang kurang dapat di apa? Mungkin untuk apa? Calon mertua lah. Calon mertua mungkin punya syarat-syarat tertentu kan. Ya selain yang penting anakku bahagia kan. Cuma dia punya syarat. Al-Kafi ya. Al-Kafi kayak atau apa? Oh dia apa? Gak bisa ngeimamin atau dia gak bisa baca Yasin atau gimana? Mungkin itu yang buat menolak kan pasti Tapi ada. kan boy gini. Gimana? Kalau masalah itu ilmu agama karena kekurangan, enggak salah belajar bersama tuh. Emang iya, cuma kan itu balik lagi ke orang tuanya masing-masing kan. Ah masa ya mau dampingi ini. Tapi ini posisinya lu udah sayang banget nih sama dia nih. Nah, kalau udah sayang banget ya bakal berusaha untuk jadi yang terbaik. Berusaha ngeyakinin ke orang tuanya kalau seandainya misalnya emang tapi ya kalau balik lagi ke agama ya, gimana gini. Kalau lu belajar agama tapi demi dia, sudah salah itu. Harusnya lu belajar agama emang niat itu untuk yang di atas seharusnya. Nah, jadi gini aku perpepet lagi apa ya suasananya. Orang tua udah gak boleh nih. Ah ya, oke. Udah nggak ngizinin karena agamamu apa. Dan dia mau ngelamar lagi. Tapi kamu masih sayang sama dia nih. Dan dia juga sayang nih sama kamu nih. Udah kepepet banget nih. Ya. Udah dipepet banget karena udah ada yang ngelamar nih. Udah ada yang mau ngelamar, belum ngelamar sih. Udah ada yang mau ngelamar. Terus kamu bisa nggak ngelakuin itu dengan cepat waktu? Kayak pintar agama gitu. Tapi kan kayak gitu jadi pemikirannya dua. Antara sama yakin sama Allah dan yakin dengan kamu mencintai dia. Jadi kamu berbuat itu seperti antara aku karena Allah apa aku karena dia. Gitu nah. Jadi kayak kebagi gitu ya. Nah, jadi kalau posisi kayak gitu apa yang kamu lakuin? Kalau untuk jawaban yang biasa disebut orang jodoh gak kemana? Butuh jawabanmu, bukan jawaban orang. Oke, jawaban umum jodoh gak kemana? Jawaban umum jodoh gak kemana kan? Kalau jawaban selanjutnya ya pertama berpikir positif. Kalau memang dia jodohmu dan kamu yakin dengan dia, kamu pasti gini ya. Pasti ketika lu ngerasa kayak bener-bener sayang sama dia, bener-bener kayak sebelum-sebelumnya misalnya udah jadi fuckboy sejati sebelum-sebelumnya kan, tapi pas ketemu sama dia kayak berubah jadi sifat yang tadinya dulu ngechat cewek sering, ini di chat cewek malas lah atau gimana kan karena dia. Berarti lu nggak ngomongin gue kan sekarang? Enggak, ngomongin orang gitu loh. Ya, okay. Kan orang ini perumpamaan. Ini kan perumpamaan. Ya udah oke. Perumpamaan kan. Sampai mana tadi? Kan ngapain kau potong?